Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai waktu geologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Gita Maulida Agustina, Dwi Andini Nurfadilah, Aditya Firmansyah, Sabila Paujia Pasya, Jihad Fatul Kahfi, dan Mulan Nutriana. Langsung saja kita ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dari kelas Biologi B dengan NPM 1850480. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai waktu geologi. Sama halnya dengan perhitungan waktu dalam kehidupan manusia, maka dalam mempelajari sejarah bumi juga dipakai suatu jenis penanggalan yang dikenal dengan nama skala waktu geologi. Skala waktu geologi digunakan oleh para ahli geologi dan ilmu untuk menjelaskan waktu dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Berdasarkan International Commission of Stratigraphy yang berturut-turut, skala waktu geologi dari yang terbesar adalah eon, era, period, dan epoch. Dalam bahasa Indonesia, eon kadang diterjemahkan menjadi kurun, era diterjemahkan menjadi masa, period diterjemahkan menjadi periode atau zaman, lalu epoch diterjemahkan menjadi skala. Waktu geologi sangat berguna untuk mempelajari urutan era dan period, serta beberapa tanggal penting seperti awal Paleozoikum pada periode Kambrium pada tahun 540 juta tahun yang lalu era Mesozoikum pada periode Trias pada 252 juta tahun yang lalu Kenozoikum pada periode Paleogen atau Tersier pada 66 juta tahun yang lalu, serta zaman Paleostosen atau pada tahun 2,58 juta tahun yang lalu. Terdapat dua skala waktu yang dapat dipakai untuk mengukur dan menemukan umur bumi. Yang pertama adalah skala waktu relatif. Skala waktu relatif yaitu skala waktu yang ditentukan berdasarkan urutan pelapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan serta organisme pada masa lalu. Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi eon atau masa yang terjadi pada era atau kurun, era dibagi lagi menjadi period atau zaman, dan zaman dibagi lagi menjadi epoch atau kala. Contohnya, kata zoikum merujuk pada kehidupan binatang dan kata paleo berarti purba. Maka arti kata paleozoikum adalah merujuk pada kehidupan binatang-binatang purba. Lalu meso yang mempunyai arti tengah atau pertengahan, dan keno yang berarti sekarang. Sehingga urutan relatif dari ketiga kurun tersebut adalah sebagai berikut: Paleozoikum, kemudian Mesozoikum, lalu kemudian disusul dengan Kenozoikum. Lalu yang kedua adalah skala waktu absolut atau radiometrik. Skala waktu absolut atau radiometrik yaitu suatu skala waktu geologi yang ditentukan berdasarkan pelarian radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan. Penentuan umur batuan dalam ribuan, jutaan, hingga miliaran juta tahun dapat dikemungkinkan setelah ditemukannya unsur radioaktif. Saat ini, kita dapat menggunakan mineral yang secara alamiah mengandung unsur radioaktif dan dapat dipakai untuk menghitung umur serta secara absolut dalam ukuran tahun dari suatu batuan. Kehidupan era Prakambium. Diperkirakan
Kehidupan terjadi pada masa Prakambium, yaitu terjadi pada sekitar 3.000 juta tahun yang lalu. Data yang diperoleh saat era ini merupakan dugaan, karena pada masa itu jumlah organisme masih sangat sedikit, sehingga fosil tidak akan ditemukan pada lapisan tanah. Habitat yang mungkin ada adalah air, sehingga dapat diperkirakan bahwa muka bumi masih dihuni oleh prokaryotik dan organisme bersel satu, terutama ganggang biru, yang kemudian diikuti oleh lumut gerak dan lumut yang menghuni sekitar pantai. Suhu permukaan bumi pun diperkirakan masih jauh lebih panas, dan oksigen mungkin meliputi hanya 10% saja. Atmosfer awal ini memiliki sedikit oksigen, jadi organisme paling awal adalah organisme anaerobik. Ketika fotosintesis berevolusi dari cyanobacteria dan bakteri lain, oksigen masuk ke atmosfer. Saat oksigen menumpuk di atmosfer, banyak organisme yang mengembangkan kapasitas untuk respirasi aerobik, serta mekanisme untuk melindungi sel dari oksidasi. Gurun Hadean. Pembentukan bumi pertama kali diperkirakan sekitar 4.570 juta tahun yang lalu. Penemuan zirkon atau mineral tertua yang diketahui berusia 4.400 juta tahun yang lalu. Zaman ini diperkirakan berakhir pada tahun 3.800 juta tahun yang lalu. Lalu kurun Archean merupakan rentang antara tahun 3.800 juta tahun sampai 2.500 juta tahun yang lalu. Kurun ini dibagi menjadi 4 era, yaitu Eoarchen atau pada tahun 3.800 sampai 3.600 juta tahun yang lalu, Mesoarchen pada tahun 3.600 sampai 3.200 juta tahun yang lalu Paleoarchen pada tahun 3.200 sampai 2.800 juta tahun yang lalu yang terakhir adalah Neoarchen pada tahun 2.800 sampai 2.500 juta tahun yang lalu. Pada kurun ini, menurut Global Standard Stratigraphic Age, ditemukan beberapa fosil kehidupan sel tunggal sederhana yang dimungkinkan sebagai sebuah Archaebacteria pada era Eoarchen. Penemuan bakteri penghasil oksigen mikrofosil pertama yang berhasil diidentifikasi pada era Mesoarchen, serta penemuan fosil Cyanobacteria serta sebagian makrofosil pertama yang teridentifikasi pada era Paleoarchen. Lalu presentasi ini akan dilanjutkan oleh saudari Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mulida Agustina, NPM 1850471. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kurun Proterozoikum yang terjadi 2500 hingga 542 juta tahun yang lalu. Kurun Proterozoikum ini dibagi menjadi 3 era. Yang pertama, era Paleoproterozoikum. Era ini dibagi lagi menjadi 4 periode, yaitu Siderian 2500 hingga 2300 juta tahun lalu, Triasian 2300 hingga 2050 juta tahun lalu, Orosirian 2050 hingga 1800 juta tahun lalu, dan Staterian 1800 hingga 1600 juta tahun lalu. Pada era ini ditemukan fosil sel tunggal pertama yang kompleks, yaitu protista dengan inti, tepatnya pada periode Staterian. Pada era ini, oksigen juga sudah mulai terbentuk di atmosfer bumi, tepatnya pada periode Orosirian. Selanjutnya ada era Mesoproterozoikum. Era ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Kalimian yang terjadi 1600 hingga 1400 juta tahun lalu, Hektasian 1400 hingga 1200 juta tahun lalu, dan Stenian 1200 hingga 1000 tahun lalu. Di era ini ditemukan fosil koloni alga hijau yang mikroskopik. Era yang terakhir dari kurun Proterozoikum yaitu era Neoproterozoikum. Era ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu Tonian
yang terjadi pada 1000 hingga 850 juta tahun lalu, Kryogenian 850 hingga 630 juta tahun lalu, dan Ediacaran 630 hingga 542 juta tahun yang lalu. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kehidupan di era Paleozoikum. Pada era ini terjadi beberapa peristiwa. Nah, iklim pada era Paleozoikum ini panas dan lembab, kehidupan di darat didominasi oleh rawa-rawa, hewan yang ada pun kelompok reptilian pertama, lalu ada siput, didominasi oleh amfibian juga, serangga, laba-laba, dan kalajengking. Sedangkan untuk jenis tanaman yang diperkirakan ada pada era ini yaitu paku berbiji, Licopsida, Spenopsida, Bryophyta, Gymnospermae, dan kehidupan di air yang dijumpai pada era ini yaitu ada ikan, hiu, moluska air, krustase, Echinodermata, Porifera, Annelida, Tunicata, dan Cnidaria. Pada era ini memperlihatkan bahwa ekosistem yang ada baru terdapat sekitar 480 juta tahun lalu. Era Paleozoikum ini dipelajari menurut 6 zaman yaitu Kambia, Ordovisi, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Yang selanjutnya yaitu ada ledakan Kambrium dan asal-usul keanekaragaman hewan. Secara sederhana, ledakan Kambrium ini dapat diartikan fase kemunculan banyak filum dan spesies makhluk hidup pada rentang waktu yang relatif singkat. Nah, fase yang terjadi dalam ledakan Kambrium ini memunculkan berbagai jenis hewan seperti arthropoda, cacing, dan beberapa filum hewan sederhana lainnya. Pada fase ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi ada proses di mana adanya peningkatan oksigen yang cukup masif dalam jangka waktu yang lama, yang membuat organisme sederhana dapat berevolusi dengan lebih cepat. Nah, untuk hewan, paling dekat hubungannya dengan Choanoflagellata yang uniseluler atau dapat disebut Choanozoa, yang memiliki protein adesi sel dan membentuk koloni melalui pembelahan sel. Mereka menyerupai sel tertentu dalam spons. Nah, di sini terdapat gambar dari Choanoflagellata yang merupakan eukariota uniseluler yang dapat membentuk koloni sederhana. Mereka ini kerabat terdekat hewan yang diketahui dan secara struktural itu mirip yang terdapat sel choanosit dari spons. Dapat dilihat pada gambar di mana di sini ada perbesaran sel choanosit yang memiliki flagel. Flagel ini fungsinya untuk menangkap makanan. Seperti yang kita tahu ya, mungkin kita tahunya ini yaitu Porifera, hewan berongga. Nah, di mana strukturnya itu terdapat sel choanosit yang berflagel untuk menangkap makanan. Flagelnya lalu choanositnya ini sendiri untuk mencerna makanan secara intraseluler. Lalu makanan setelah dicerna akan diedarkan ke seluruh bagian dari hewan ini melalui sel amoebosit. Nah, ledakan Kambrium ini peristiwa yang sangat penting di era Paleozoikum karena di mana mulai adanya kehidupan kompleks yang sudah mulai utuh. Nah, laman New Scientist menjelaskan bahwa kadar oksigen yang melimpah di fase Kambrium ini ternyata berkurang drastis di masa-masa akhir Kambrium. Berkurangnya oksigen ini membuat banyak organisme punah karena tidak dapat survive. Nah, selain faktor oksigen, ada juga kemunculan hidrogen sulfida yang beracun di lautan yang memiliki pengaruh yang cukup besar atas kepunahan yang terjadi di fase Kambrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Koja Pasha dengan NPM 1850481. Di sini saya akan menjelaskan era Paleozoikum, di mana pada era tersebut terjadi beberapa keadaan yang menjadikan asal-usul keanekaragaman hewan. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan ledakan Kambrium. Pada zaman ledakan Kambrium ini banyak muncul hewan invertebrata. Hampir seluruh kehidupan berada di lautan. Hewan pada zaman ini mempunyai kerangka luar dan cangkang sebagai pelindung. Fosil yang umum dijumpai pada zaman ini adalah alga, cacing, spon, koral, moluska, Echinodermata, Brachiopoda, dan Arthropoda. Sebuah daratan yang disebut Gondwana atau sebelum Pannotia merupakan
cikal bakal Antartika, Afrika, India, Australia, dan sebagian Asia dan Amerika Selatan. Sedangkan Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau masih berupa benua-benua kecil yang terpisah. Pada endapan Kambrium dijumpai banyak fosil, sehingga memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kehidupan Kambrium. Kehidupan yang masih terbatas pada kehidupan lingkungan air, terutama kehidupan laut. Jenis-jenis kehidupan yang ditemukan pada era Kambrium ini adalah yang pertama ada Archaeocyata. Archaeocyata ini merupakan termasuk filum porifera, hidup di lingkungan laut, dapat membentuk endapan gamping yang cukup tebal. Yang kedua ada Trilobita. Trilobita ini juga termasuk dalam filum Arthropoda. Yang selanjutnya ada Brachiopoda dan Moluska. Nah, fosil-fosil yang mewakili zaman Kambrium ini, yang pertama ada fosil Trilobita ditunjukkan oleh gambar A sampai dengan C. Selanjutnya ada fosil Brachiopoda yang ditunjukkan oleh gambar D sampai dengan F. Selanjutnya ada Hilitit yang ditunjukkan oleh fosil oleh gambar G. Selanjutnya ada fosil Moluska yang ditunjukkan oleh gambar H dan I. Selanjutnya lagi ada Echinodermata yang ditunjukkan oleh gambar J dan I. Dan terakhir ada Archaeotid yang ditunjukkan oleh gambar M dan N. Nah, setelah zaman Kambrium tadi, selanjutnya ada zaman yang disebut dengan zaman Ordovisi. Zaman Ordovisi ini disebut juga dengan zaman Ordovisium, di mana dicirikan oleh munculnya ikan tanpa rahang atau hewan bertulang belakang paling tua dan beberapa hewan bertulang belakang yang muncul pertama kali, seperti tetrakolar, tetrakoral, graptolith, ekinoid atau landak laut, asteroid atau bintang laut, krinoid atau lili laut, dan bryozona. Koral dan alga berkembang membentuk karang, di mana trilobit dan brachiopoda mencari mangsa. Echinodermata, graptolith dan trilobit yang melimpah, sedangkan Echinodermata dan Brachiopoda mulai menyebar. Meluapnya samudra dan zaman es merupakan bagian peristiwa dari zaman ini. Gondwana dan benua-benua lainnya mulai menutup celah samudra yang berada di antaranya. Nah, yang selanjutnya ada zaman Silur. Zaman Silur merupakan waktu peralihan kehidupan dari air ke darat. Tumbuhan darat mulai muncul pertama kalinya, termasuk Peridopita atau tumbuhan paku. Sedangkan kalajengking raksasa atau Eukariterid hidup berburu di dalam laut. Ikan berahang mulai muncul pada zaman ini, dan banyak ikan yang mempunyai perisai tulang sebagai pelindung. Selama zaman Silur, deretan pegunungan mulai terbentuk, melintasi Skandinavia, Skotlandia, dan pantai Amerika Utara, dicirikan dengan adanya fauna yang lebih luas. Jenis-jenis kehidupan yang ditemukan pada zaman Silur ini ada kelompok vertebrata dan trilobita. Trilobita ini berkembang pada zaman Kambrium dan punah pada zaman Silur. Perkembangan zaman Silur di Indonesia ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, fosil tertua yang pernah ditemukan di Indonesia adalah berumur Silur dan dijumpai di Irian. Selanjutnya, di Palung ditemukan batu gamping hijau yang mengandung fosil Halicitus wallichi. Yang ketiga, di bagian barat wilayah Indonesia sampai sekarang belum pernah ditemukan fosil-fosil zaman Silur. Nah, ini adalah contoh fosil pada zaman Silur. Yang pertama ada fosil Trilobita di zaman Silur, fosil Brachiopoda di zaman Silur, dan jenis tumbuhan pada zaman Silur. Selanjutnya, ada era yang disebut dengan era Depon atau zaman Depon. Zaman Depon merupakan zaman perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Ikan berahang dan ikan hiu semakin aktif sebagai pemangsa di dalam lautan. Zaman ini bercirikan munculnya tumbuhan-tumbuhan darat dan binatang bertulang belakang atau vertebrata. Di laut dijumpai perkembangan luas kelompok-kelompok binatang yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Hewan amfibi berkembang dan beranjak menuju daratan. Tumbuhan darat semakin umum dijumpai.
dan muncul serangga untuk pertama kalinya. Samudra menyempit, sementara benua Gondwana menutupi Eropa, Amerika Utara, dan Tanah Hijau. Nah, jenis-jenis kehidupan pada zaman Depon ini ditemukannya beberapa filum dan golongan. Yang pertama ada filum Brachiopoda, yang kedua ada filum Coelenterata, yang ketiga ada golongan Ammonid, terakhir ada golongan Vertebrata yang ditemukannya ikan dan amfibi. Di sebelahnya terdapat gambar fosil Archaeopteryx, sejenis tumbuhan yang diproduksi pada zaman itu. Nah, ini adalah contoh fosil Brachiopoda pada zaman Devon. Nah, di sebelahnya terdapat kelas Paleozoikum vertebrata mirip ikan tuna. Yang pertama ada Ostracoderm tanpa rahang keras, yang kedua Heterostrati atau Pteris devonian, yang ketiga ada Ganostomes atau vertebrata berahang. Di sini adalah jenis-jenis hewan atau fosil yang ditemukan pada zaman Devon. Perkenalkan, nama saya Wulan Nutriana, NPM 185040116. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh dari fosil pada zaman Devon. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada fosil Brachiopoda pada zaman Devon. Lalu di sini ada kelas-kelasnya juga. Dari yang pertama itu ada kelas Paleozoikum vertebrata mirip ikan punah. Yang pertama itu yang A, Ostracoderm tanpa rahang, dan kelasnya itu Heterostrati. Yang B itu Gratostome vertebrata yang berahang, yaitu kelasnya Achatoda deviona yang berevolusi dari nenek moyang tanpa rahang. Dan yang C, Placoderm. Nah, langsung di sini kita masuk ke zaman karbon. Nah, zaman ini ditandai dengan timbulnya sejarah besar karbon bebas di berbagai bagian dunia. Karbon ini berperan penting menjadi petunjuk keadaan cuaca atau iklim. Selama zaman karbon, golongan vertebrata antara lain reptilian dan amfibian, yang berkembang dengan baik telah muncul pada zaman Devon dan mengalami perkembangan pada zaman karbon ini. Nah, munculnya Fusulionida yang termasuk filum protozoa, dan selain itu anggota dari Bryozoa berkembang sangat baik. Jenis-jenis tumbuhan memegang peranan penting selama zaman karbon, seperti paku-pakuan. Nah, reptilia pun muncul pertama kalinya dan dapat meletakkan telurnya di luar air. Lalu ada juga serangga raksasa yang muncul, dan amfibian meningkatkan dalam jumlahnya. Nah, pohon pertama yang muncul yaitu jamur ilab, tumbuhan perem, dan paku ekor kuda tumbuh di rawa-rawa pembentukan batu bara pada zaman ini. Benua-benua di muka bumi menyatu membentuk suatu massa daratan yang disebut dengan Pagea, dan mengalami perubahan lingkungan untuk berbagai bentuk kehidupan di belahan bumi utara. Iklim tropis menghasilkan secara besar-besaran rawa yang berbasis dan sekarang tersimpan sebagai batu bara. Nah, di Indonesia juga ditemukan nih fosil-fosil tersebut. Ya, seperti fosil Pusulina itu ada di Sumatera, dan juga fosil Brachiopoda itu di Jayawijaya. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar fosil Neuropteris, sejenis tumbuhan pada zaman karbon. Nah, lalu di sini ada juga contoh yang lain, itu yang sebelah kiri itu ada fosil Lepidodendron streaming, sejenis tumbuhan di zaman karbon, dan juga fosil Amphibiomus ile di zaman karbon. Nah, kita masuk pada zaman Ferm. Pada zaman ini, kenapa disebut zaman Ferm itu? Ferm ini didapat dari nama sebuah provinsi tua di dekat pegunungan Ural atau di Rusia. Nah, reptilian meningkat dan serangga modern muncul. Begitu juga tumbuhan konifer dan glikoperm. Hewan amfibia menjadi kurang begitu berperan. Zaman Ferm ini diakhiri dengan kepunahan miska dalam skala besar. Tribolit, banyak koral, dan ikan juga menjadi punah. Benua Pagea bergabung bersama dan bergerak sebagai salah satu massa daratan. Lapisan es menutup Amerika Selatan, Amerika, Australia, dan juga Afrika.
Nah, membendung air dan menurunkan muka air laut. Iklim yang kering juga dengan kondisi gurun pasir mulai berbentuk di bagian utara bumi. Nah, pada zaman ini juga batuannya menunjukkan tipe endapan. Laut tropis, banyak terumbu karang. Pada zaman terumbu tersebut banyak jenis foram besar atau jenis Pusulina. Nah, golongan Pusulina ini berkembang pesat dan punah pada akhir Perem. Akhirnya, Perem ini ditandai dengan kepunahannya massal. Nah, jenis kehidupan yang ada di zaman Perem ini, yang pertama itu anggota Pusulina atau Celopoda, Brachiopoda, Trilobita, dan yang kedua itu mulai tampaknya perkembangan jenis vertebrata dan insekta serta jenis flora. Dan yang ketiga itu ada golongan vertebrata, dan yang keempat ada juga golongan amfibia pada zaman Perem ini. Nah, lalu kita masuk ke kehidupan era Mesozoikum. Nah, kehidupan era pada Mesozoikum ini dibagi menjadi periode Trias dan juga ada juga Jura dan ada juga periode Kapur. Nah, pada masa era Mesozoikum ini sering disebut juga masa reptil. Nah, demikian dinamai dengan beberapa makhluk paling luar biasa sepanjang masa. Iklimnya yang kering, hewan air yang diperkirakan ada adalah ikan yang bertulang rawan, ikan bertulang keras dominan. Nah, pada saat era ini juga terjadi pemisahan antara Amerika Selatan dan juga Afrika. Nah, kehidupan darat yaitu dinosaurus pertama, mamalia pertama, kadal Acelopita, serangga dominan, dan kura-kura, buaya Threapsida, dan juga masih banyak lagi. Dan juga untuk jenis tanaman daratnya yaitu Angiospermae pertama, Cieras, Ginkgo, dan Conifer. Nah, di sini juga ada contoh dari tumbuhan berbiji pada zaman era Mesozoikum ini. Yang pertama itu ada seekor sikas hidup Gymnospermae yang berlimpah dan sangat beragam selama Mesozoikum, tetapi hanya sekitar 130% yang bertahan hingga saat ini. Bisa dilihat dari gambar bagian A ya. Dan yang kedua itu gambar bagian B itu daun ginkgo yang membatu dari Paleosen. Dan yang C itu bisa dilihat dari gambarnya daun satu-satunya spesies ginkgo yang masih hidup. Nah, dan yang terakhir itu yang D itu Protomimosoidea, anggota dari fosil Paleozoen atau Eosen dari famili Legun, golongan Angiospermae yang meliputi Mimosa dan Acacia. Nah, ketika berbagai kelompok serangga penyerbuk berevolusi, modifikasi adaptif bunga agar sesuai dengan penyerbuk yang berbeda, muncul keragaman bunga yang besar pada tanaman modern. Nah, terutama pada tanaman karena peningkatan spektakuler Angiospermae dan juga serangga. Keanekaragaman celestial saat ini lebih besar daripada sebelumnya. Nah, pada masa Mesozoikum ini keanekaragaman terrestrial ini menjadi lebih besar daripada masa pada Devon, pada Perem, pada Karbon, dan masih banyak lagi masa-masa yang sebelumnya. Saya Dwi Andini Nurpadila, NPM 185040077. Di sini akan menjelaskan lanjutan materi dari sebelumnya. Zaman Trias, perkembangan kehidupan pada zaman Trias banyak terjadi perubahan baik jenis fauna, terutama untuk golongan invertebrata. Gastropoda dan bivalvia meningkat jumlahnya, sementara amonit menjadi umum. Dinosaurus dan reptilian laut berukuran besar mulai muncul pertama kalinya selama zaman ini. Reptilian menyerupai mamalia pemakan daging yang disebut sinodon, mulai berkembang. Mamalia pertama pun mulai muncul pertama kalinya selama zaman ini. Reptilian yang hidup di air, termasuk penyu dan kura-kura. Tumbuhan sikada mirip palem berkembang dan konifer menyebar.
Lalu di sini ada jenis kehidupannya, ada golongan vertebrata, itu ada Anchisaurus atau jenis dinosaurus, dan golongan invertebrata itu ada filum Brachiopoda, Coelenterata, Cephalopoda, dan Pelecypoda. Selanjutnya ada zaman Jura. Pada zaman Jura, lingkungan laut dan darat banyak mengandung fosil, amonit dan belemnis sangat umum. Reptilian meningkat jumlahnya. Dinosaurus menguasai daratan, Ichthyosaurus berburu di alam laut, dan Pterosaurus merajai angkasa. Banyak dinosaurus tumbuh di alam ukuran yang luar biasa. Burung sejati pertama atau Archaeopteryx berevolusi dan banyak jenis buaya berkembang. Tumbuhan konifer menjadi umum, sementara benefit dan squola melimpah pada waktu ini. Nah, ada jenis kehidupannya juga, itu ada golongan invertebrata, itu ada Coelenterata, Porifera, Echinodermata, dan Mollusca. Lalu ada golongan vertebrata, kelompok dinosaurus seperti Brontosaurus dan Stegosaurus. Lalu ada munculnya golongan burung atau Archaeopteryx, merupakan salah satu perkembangan kehidupan yang nyata pada zaman Jura, di mana di zaman sebelumnya belum pernah ada. Nah, ini fosil Caraurus sarovi dan fosil Diplodocus pada zaman Jura. Nah, selanjutnya ada zaman Kapur, merupakan akhir masa Mesozoikum. Zaman Kapur lebih dikenal sebagai zaman Cretaceous, yang berarti kapur. Jenis-jenis zaman Kapur antara lain anggota filum Protozoa, khususnya ordo Foraminifera, filum Coelenterata, filum Mollusca, dan filum Arthropoda. Di samping itu, terdapat pula perkembangan dari golongan vertebrata. Perkembangan jenis fauna diimbangi pula dengan perkembangan jenis flora. Pada zaman ini, mulai terlihat dengan nyata perkembangan yang baik jenis Angiospermae yang merupakan golongan tumbuhan tingkat tinggi dan telah mempunyai bunga. Banyak dinosaurus raksasa dan reptilian terdapat hidup pada zaman ini. Nah, ini fosil Zoonoceratops dan fosil Triceratops pada zaman Kapur. Lalu selanjutnya ada kehidupan era Kenozoikum. Era Kenozoikum yang dimulai 66 juta lalu menandai dimulainya zaman modern. Era ini berada 63 kurang lebih 2 juta tahun lalu. Di kehidupan darat diperkirakan ada kelompok hewan primate, yaitu Hominidae dan Pongidae, serta monyet dan kerabatnya, serta burung. Di darat, banyak famili Angiospermae dan serangga modern telah dibedakan pada akhir Kapur dan lebih banyak lagi berevolusi pada Paleosen atau Eosen. Perkenalkan, saya Jihad Fathul Kafi, NPM 1850497. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, di sini ada perubahan biotik. Paling dramatis antara zaman Kapur dan Paleogen adalah tidak adanya dinosaurus besar dan Archosaurus lain yang telah menguasai dunia. Dan sebagai gantinya, perkembangan burung dan mamalia yang bahkan lebih beragam dengan cepat. Filogeni, burung hidup yang dikalibrasi menunjukkan bahwa sebagian besar ordo, misalnya seperti burung merpati, burung pelikan, dan burung hantu, berasal dari Paleosen. Dan banyak ordo dan famili burung yang hidup dicatat dari Eosen 56 sampai 33,9 juta tahun yang lalu. Dan Oligosen sekitar 33,9 sampai 23 juta tahun yang lalu. Nah, burung penyanyi atau Passeriformes yang merupakan setengah dari spesies hidup pertama kali menunjukkan keberagaman mereka yang besar pada masa Miosen sekitar 23 sampai 5,3 juta tahun yang lalu. Lalu di sini ada zaman tersier. Nah, pada zaman ini terjadi perkembangan jenis kehidupan seperti munculnya primate
dan burung tak bergigi berukuran besar yang menyerupai burung unta. Sedangkan fauna laut seperti ikan, moluska, dan echinodermata sangat mirip dengan fauna laut yang hidup sekarang ini di zaman kita. Lalu tumbuhan berbunga pada zaman tersier terus-menerus berevolusi menghasilkan banyak variasi tumbuhan, semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. Lalu selanjutnya, zaman tersier ini dibagi menjadi beberapa kala, yaitu ada kala Paleosen atau Paleos, yang berarti luno, dan kainos yang berarti biru. Nah, artinya mengandung 0% bentuk-bentuk sekarang ini. Lalu ada kala Eosen, yaitu Eos dan kainos yang berarti baru. Nah, artinya mengandung 1-5% bentuk-bentuk sekarang. Lalu selanjutnya ada Oligosen yang terdiri dari kata oligos yang berarti sedikit dan kainos yang berarti baru. Artinya mengandung 10-15% bentuk-bentuk sekarang ini. Lalu ada kala Miosen, yaitu yang terdiri dari kata meion yang berarti kurang dan kainos yang berarti baru, yang berarti bahwa mengandung 20-40% bentuk-bentuk sekarang ini. Lalu ada kala Pliocene yang terdiri dari kata pleion yang berarti lebih dan kainos yang berarti baru, yang artinya adalah mengandung 50-90% bentuk-bentuk sekarang ini. Lalu ada zaman kuarter. Nah, zaman kuarter terdiri dari kala Pleistocene dan kala Holocene. Kala Pleistocene mulai sekitar 1,8 juta tahun yang lalu dan berakhir pada 10.000 tahun yang lalu. Kemudian diikuti oleh kala Holocene yang berlangsung sampai sekarang ini. Langsung lanjut, pada kala Pleistocene paling sedikit terjadi 5 kali zaman es atau yang disebut sebagai zaman glasial. Nah, pada zaman glasial ini sebagian besar Eropa, Amerika Utara, dan Asia bagian utara ditutupi es. Begitu pula pegunungan Upland, pegunungan Carpathia, dan pegunungan Himalaya. Lalu selanjutnya di antara 4 zaman es ini terdapat zaman intraglasial. Nah, di mana zaman intraglasial ini memiliki iklim bumi yang lebih hangat. Jadi iklim bumi itu lebih hangat. Nah, manusia purba Jawa yang kita sebut Homo erectus dulunya, yang disebut juga Pithecanthropus erectus, muncul pada kala Pleistocene ini. Nah, manusia modern yang mempunyai peradaban baru muncul pada kala Holocene. Nah, flora dan fauna yang hidup pada kala Pleistocene sangat mirip dengan flora fauna yang hidup di zaman sekarang ini, zaman kita. Nah, sekian dari kelompok kami. Maaf bila banyak salah kata dan keliruan dalam menyampaikan materi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.